Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Niko Mera. Ini saya mau menjelaskan beberapa hal, bisa dibilang fitur untuk ini Black Shark ya. Ini spesial untuk gaming dengan fitur yang saya bisa bilang dikit banget. Oke, jadi kalau kalian beli cuman buat gaya, pengen ngelihat modelnya ini bagus dan berharap akan dapat fitur-fitur yang bagus, saya saranin jangan, karena ini bukan handphone yang atau smartphone yang punya fitur-fitur bagus, enggak, sama sekali enggak. Satu-satunya fitur yang bagus dari sini cuman untuk main game dengan speknya kita tinggiin semua di gamenya ya, maksudnya misal grafis ditinggiin apa segala, pakai anti aliasing segala macam, masih halus jalannya gitu. Oke. Dan ada beberapa hal ya lucunya ya. Saya cari di Xiaomi.com-nya, di website Xiaomi resminya nggak ada. Black Shark tuh nggak ada, adanya di sini. Oke, bisa lihat di situ. Ya, itu di mobile.blackshark.com dan websitenya bahasa Mandarin atau Chinese. Cuman bisa di translate ke Inggris ya. Dan Inggrisnya oke lah, lumayan make sense, bukan Inggris yang cuman asal dari Google Translate gitu. Dan ini smartphone ini masih dalam tahap kayak ini masih developing ya. Ini masih ada tim developmentnya segala macam, sampai minta di sini ada tulisannya students are competitive, Black Shark Games Mobile Testing Registration Open. Jadi lagi mau dites juga gitu loh. Kalau untuk di game nggak ada masalah. Yang ada masalah adalah ini. Oke, kita masuk ke handphonenya. Ini beberapa bugs ya. Kayak sekarang paling simple. Ini bugs paling simple. Ya, misalnya ini sekarang saya pakai widget untuk email ya. Kalau saya slide gini, tuh, lihat, langsung kebuka buat setting range icons, wallpapers, widgets. Oke, lihat sekali lagi nih. Tuh. Oke. Dan sama juga kalau kita mau cari email kita tuh. Padahal email kita misalnya masih ada di atas nih, belum habis. Tuh. Yang kebuka malah ini kontrol panelnya. Lihat. Oke. Nah, itu dua hal yang saya bilang cukup bermasalah di Black Shark ya. Cuman itu karena saya tujuannya untuk beli ini pertama emang mau nge-review aja dan buat main game, dan saya seneng model dan kemampuan untuk main gamenya. Jadi saya nggak terlalu keberatan gitu. Sebenarnya kalau itu terjadi di handphone lain, mungkin saya bakal sebel. Dan fitur di sini ya, dibandingin Vivo V7, V9, Oppo F7 atau Oppo A83, jauh fiturnya sementara ini masih jauh banyakan handphone tadi yang saya sebutin. Dia termasuk amat sangat sedikit. Sekarang fitur yang nggak ada di handphone lain tuh apa? Akan saya lihatin ya. Selain untuk games ya, di sini ada yang namanya anti addiction. Ini anti addiction. Ini fungsinya apa? Kalau kita ada di rumah ada anak kecil ya, anak kecil yang pengen pakai handphone kita buat main, tapi dia main lama-lama, kita bisa atur di sini supaya dia mainnya nggak terlalu lama gitu. Diatur bisa 1 jam. Cuman itu pun kadang masih ada masalah. Nggak selalu bisa gitu. Dan berikutnya, di beberapa website bilang ini bisa nyala ya. Cuman saya juga baca beberapa komen dari orang-orang, banyak yang ininya nggak bisa nyala karena masih sistemnya masih di-develop sama tim mereka gitu ya. Jadi mungkin berharap aja di waktu kedepannya nanti harusnya bagus. Oke. Sisanya sama aja, sama atau malah lebih low dari smartphone lain. Sekarang ada split screen juga di sini. Ya, caranya gitu. Dan ini kita lihat di sini. Lihat di sini ada tanda ini.
Kalau kita klik, nah di langsung naik dan kita pilih aja email misalnya. Oke. Kalau mau nutup, slide ke bawah. Dah. Dia nutup. Kalau kelebihan kayak tadi, tutup semua. Nah itu. Udah. Kalau dari fitur, selain fitur untuk game, saya bisa bilang cuman itu. Lainnya nggak ada. Sama semua lainnya. Sama sama handphone lain, malah mungkin lebih rendah. Sekarang kita masuk ke fitur untuk game ya. Itu yang paling menarik ya. Nah, ini ada joysticknya. Disambunginnya pakai Bluetooth. Ini untuk on off. Saya nyalain dulu. Ya, udah nyala. Biru ini berarti nyala. Di sini ada dua button. Ini untuk terserah. Kalau saya pakai buat kalau main game, ini untuk nembak, ini untuk aiming. Teleskop pakai ini, dan ini ada tombol satu lagi di sini untuk buka. Kalau pas kita sambungin ke handphone. Nah, sebelum disambungin ke smartphone, oke, ini bumpernya mesti dipasang, ya. Oke, udah. Habis itu baru kita pasang sampai bunyi klik. Ya. Nah, setelah itu di bawah sini ini ada bukan tombol ya, kayak ada ya, bisa dibilang tombol. Kita slide ke sini. Kita slide aja. Dia langsung masuk. Oke. Kita confirm. Gedein dikit. Di sini ada game yang kita mau mainin, tapi bisa juga kita pilih di sini. Ini beberapa saya matiin nih kalau dinyalain. Kalau kita balik, lihat. Nah, ini game-gamenya. Oke, kalian bisa milih. Cuma daripada ribet, ini biasa saya matiin. Jadi cuma satu aja. Toh yang saya mainin paling banyak ini. Dan ada lagi kalau ini kita turunin. Nah, dia nongol ini. Kayak control panel lagi. Ini ada pilihannya. Di sini ada family, no in call segala macam, ada notification mati segala, biar kalau kita lagi main nggak keganggu gitu. Sekarang kita clear RAM-nya ya, cuma dikit udah bisa. Sekarang kita masuk langsung. Ini nggak akan saya fast forward biar kalian lihat proses speednya masuk ke dalam game tuh berapa lama. Lumayan cepat ya. Sekarang kita masuk pakai gas aja. Ya. Oke. Sekarang kita masuk ke controls dulu ya. Customize. Kita slide turun ke bawah. Gamepad. Nah, ini untuk mapping tombol apa buat apa gitu. Misalnya ini kalau saya klik ini, tuh lihat ada dia nyala kan. Ini low buttonnya. Saya pakai buat aiming. Ini buat shooting. Dan kalau udah selesai pencet ini. Nah, kita save, exit. Nah, sekarang kita lihat grafis. Ini saya pakai di full semuanya. Kecuali di sini saya senang realistik. Anti-aliasing saya nyalain. Auto adjust graphics. Jadi lower setting if FPS fluctuates. Jadi kalau frame per secondnya berubah-berubah, dia langsung atur sendiri gitu. Oke. Untuk Ultra HD belum bisa, lihat. Dibilang coming soon, berarti bukan kesalahan device-nya ya. Itu sama kalau kalian pakai smartphone kalian yang selain ini ya, selain Black Shark, kamu pakai setting yang paling tinggi akan ada tulisannya tuh.
akan ada tulisannya bahwa itu belum ada coming soon. Nah sekarang udah ya, kita pakai yang paling tinggi semua. Saya tutup. Oke. Masuk ke arcade, random, yang cepat aja deh. Ini saya nggak untuk main beneran ya. Ini cuman buat ngeliatin aja. Ya, kalian bisa lihat grafisnya dan gerakannya. Oke, ini buat tuh saya bikin gitu. Ini buat nonjok atau buat nembak nanti. Sisanya masih pakai tangan sini. Moga-moga kelihatan jelas di sini. Oke, kita main cepat aja ya. Ini cuman buat nunjukin bahwa game ini dengan setting tinggi aja masih bisa jalan halus. Wah, udah ada orang aja, cepat mati nih sekali. Saya belum pakai baju lagi. Tuh, halus banget. Wow, udah ditembakin aja. Oke, coba ini saya tuh. Enak banget pakai ini. Apa buat main game bener-bener enak. Jadi kalian bisa nilai sendiri lah. Ini detailnya. Oke, jadi kayak rumputnya semua kelihatan bener-bener bagus nih dengan settingan ini dan nggak ada lag ya. Nah, cuman dengan kita pakai joystick ini, kalau kita lagi lari, terus ini kita gerakin, tuh, dia jadi jalan lagi. Nah, kita lihat dulu, ada orang lagi satu, kita lihat tes kecepatannya. Tuh, kontrolnya udah benar-benar enak banget. Ya, nggak ada orang lagi dekat-dekat kita. Di percobaan terakhir habis ini. Tuh, ini enak banget buat ngelut tuh. Udah berapa tuh kita tembak dengan gampang banget. Ya. Sekali lagi satu orang korban atau kita yang mati, kita pindah ke handphone lain. Lihat, ya kan? Ini kontrolernya dibikin emang super enak. Oke. Kita kecilin. Nah, sekarang saya bandingin sama ini apa namanya, Asus Zenfone Max Pro M1. PUBG. Oke. Ini saya bukan mau bandingin apa bahwa Asus ini lebih jelek apa segala macam, bukan. Karena emang ini bukan saingannya sama sekali. Jadi ini lebih untuk nunjukin aja perbandingan kalau di sini settingnya bisa maksimal di berapa gitu. Oke. Terutama grafisnya. Dan ini loadingnya pas masuk dia ini 3 GB. Memorinya 3 GB maksudnya. Lumayan cepat juga. Oke, sekarang kita lihat settingnya. Grafis. Ya. Ini sekarang saya coba paling pakai yang sama ya, soft, ininya di high.
kalau kita coba ke sini pasti udah nggak bisa. Lihat ada tulisannya coming soon. Ya, kita coba satunya HDR. Baru tersedia nanti. Sekarang belum bisa. Jadi dia cuma bisa HD. Dari situ udah kelihatan ya batasnya. Tuh di sini juga cuma ada auto adjust graphics. Nggak ada anti aliasing. Oke. Coba main aja. Whoops. Classic no one do arcade biar cepat. Oh belum bisa, oke. Oke, kita coba klasik. Kalau kalian mau forward nggak apa-apa. Kalau saya sengaja ini biar nggak saya cut, biar kelihatan waktunya, waktu loadingnya dibanding tadi berapa lama. Oke, ini grafisnya dia coba saya bandingin ya. Ya. Ya, ini perbandingannya sebentar. Tinggi ini dulu. Ya. Sebentar ya, ini mumpung udah jalan. Ini sama di smartphone ini saya pakai setting yang paling tinggi ya. Lihat gambarnya. Nah, lebih cepat di situ. Sejauh ini belum kelihatan. Agak ribet nyontoin di sini. Ya. Ini yang terjadi. Oke, kita bandingin. Dari grafisnya sebentar, saya jalanin ke ini deh. Ke rumput biar sama. Ya. Saya nggak tahu kalian bisa bilang kelihatan banget detailnya apa enggak. Cuman di saya benar-benar kelihatan. Ya, sekarang gerakannya apakah beda sama di sini? Tuh. Ya, dia agak lihat. Tuh. Kok di setting paling tinggi jadi kayak gitu tuh. Beda banget gitu. Coba kita lihat di sini bandingin. Tuh. Lagi. Jadi oke, itu tadi perbandingan Black Shark saya bandingin sama Asus Zenfone Max Pro M1. Bukan mau bandingin, maksudnya bilang bahwa Asus Max Pro ini performance untuk game sejauh di bawah
di bawah Black Shark ya udah pasti. Cuman harganya juga semuanya beda. Di sini RAM-nya 6 GB, di RAM-nya 4 GB. Cuman itu intinya. Jadi kalian bisa lihat, kalian sendiri nilai ada bedanya apa enggak untuk main game. Kalau saya ngelihat langsung di sini jelas kelihatan grafisnya. Cuman kalau misalnya kalian nanya sama temen cewek terutama ya, mereka nggak terlalu bisa ngelihat gitu. Kalau kita yang senang main game ya bisa lihat. Oke, paling itu aja yang saya bisa sampaikan untuk Xiaomi Black Shark. Sekali lagi, kalau emang kalian beli tujuannya berharap ada fitur-fitur yang canggih selain game, nggak usah beli, nggak ada di situ. Fiturnya biasa banget. Tapi kalau emang kalian suka main game mau beli, ya very recommended gitu. Oke. Seperti biasa kasih like. Ini susah ada kamera. Dislike kalau emang nggak suka, kasih tahu saya kenapa nggak suka, dan jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe. Untuk yang udah subscribe, bantu share video ini ke teman-teman. Sekedar ngingetin, nanti kalau ada video saya untuk trial giveaway, tolong partisipasinya, karena kalau sistem itu berjalan, saya langsung mulai giveaway yang beneran gitu. Saya pengen lihat sistem itu jalan apa enggak. Oke? Sampai ketemu lagi dengan saya di video-video saya yang lain. Dengan saya Niko Omera.